Hai sahabat Gerah Hermin, pada kesempatan kali ini sesi kita adalah tanya medis, di mana narasumber kita adalah Dr. Muhammad Faris, spesialis urologi. Selamat pagi dok. Pagi. Kita udah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Gerah Hermin di rumah melalui media sosial kita. Pertanyaan pertama mungkin kita bisa mulai dari sebenarnya dokter spesialis urologi itu menangani penyakit apa saja? Oke, terima kasih. Jadi urologi itu adalah salah satu cabang ilmu kedokteran yang membahas ginjal, saluran kemih, dan reproduksi pria. Salah satu penyakit yang paling sering kami tangani di bidang urologi ini adalah batu saluran kemih dan pembesaran prostat. Nah, BPH itu apa sih dok? Jadi mungkin saya bahas anatominya dulu ya. Kelenjar prostat itu adalah kelenjar yang hanya ada pada pria. Lokasinya di bawah kandung kemih kita. Fungsinya untuk memproduksi cairan sperma. Dan pada laki-laki umumnya usia 50 tahun ke atas, kelenjar prostat ini mulai membesar sehingga dia akan menjepit saluran kemih bagian bawah sehingga bisa menimbulkan keluhan seputar masalah pipis ya. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa aja sih dok faktor risiko dari BPH ini? Sebenarnya BPH ini adalah penyakit yang berhubungan dengan usia ya. Jadi semakin tua usia kita akan semakin tinggi risiko untuk terkena BPH. Selain itu dari beberapa penelitian juga dikatakan faktor hormonal juga berpengaruh, faktor sindrom metabolik, kemudian merokok, hipertensi, obesitas itu juga ada pengaruhnya ke BPH. Oke, jadi gejalanya tuh apa aja sih dok? Gejalanya gejala seputar pipis ya, seputar berkemih ya. Dia dibagi dua gejalanya, ada gejala iritatif dan gejala obstruktif. Jadi contoh-contoh gejalanya misalnya frekuensi pasien jadi lebih sering pipis, urgensi, sulit untuk menahan pipis, nokturi, pasien sering terbangun malam hari karena mau pipis, disuri pada saat pipis terasa nyeri, kemudian bisa juga pipisnya terputus-putus dan kemudian harus mengedan saat pipis, dan setelah selesai pipis kadang masih ada yang menetes urinnya. Kurang lebih seperti itulah gejalanya. Oke, selanjutnya dok, pemeriksaan apa aja untuk bisa didiagnosa sebagai BPH? Pemeriksaan dari awal tentunya dari anamnesis ya, dari kita wawancara pasien, kita nilai keluhannya seperti apa. Nah, dari anamnesis ini juga ada kuesioner yang bisa kita pakai, namanya kuesioner IPSS. Itu nanti bisa membagi derajat keluhan pasien ini menjadi derajat ringan, sedang, atau berat. Itu dari anamnesis. Kemudian dari pemeriksaan fisik juga bisa kita lakukan pemeriksaan, salah satunya pemeriksaan colok dubur. Kemudian dari pemeriksaan penunjang bisa kita lakukan pemeriksaan urinalisa, USG ginjal dan kandung kemih. Dan salah satu yang cukup penting adalah pemeriksaan darah, yaitu pemeriksaan PSA namanya, yaitu prostat specific antigen. Pemeriksaan ini dilakukan untuk deteksi dini kanker prostat. Jadi pembesaran prostat itu kan dia bisa ke arah jinak, yang jinak namanya BPH, bisa juga ke arah kanker prostat. Nah, salah satu cara untuk membedakan ini adalah dengan pemeriksaan PSA itu tadi. Gitu. Oke, selanjutnya dok, pengobatan apa yang dilakukan untuk BPH ini? Nah, kalau untuk pengobatannya, kita lihat berdasarkan pembagian derajatnya tadi, ringan, sedang, atau berat. Gitu. Kalau pasien keluhannya masih ringan, bisa kita watchful waiting aja namanya. Jadi kita observasi, kita berikan nasihat ke pasien, misalnya apabila dia sering terbangun malam hari untuk pipis, ya kalau malam minumnya dikurangin. Kemudian kurangi konsumsi makanan dan minuman yang
sifatnya diuretik seperti teh, kopi, coklat, alkohol itu sifatnya diuretik, bisa meningkatkan frekuensi pipis. Itu kemudian ya nanti itu juga tetap kita evaluasi berkala ya, apabila dengan observasi itu keluhannya mungkin makin memberat, nah baru kita mulai dengan pemberian obat-obatan. Obat-obatan juga ada berbagai macam obat-obatan untuk BPH ini ya. Nah, apabila dengan sudah kita lakukan pemberian obat-obatan, pasien keluhannya masih sama aja atau bahkan makin memburuk, atau ada indikasi-indikasi lain seperti misalnya pasien sama sekali nggak bisa pipis, harus pakai kateter, kemudian hematuri ya, pipisnya berdarah terus, atau infeksi terus, atau bahkan sampai timbul batu saluran kemih atau gangguan fungsi ginjal karena masalah sulit pipisnya ini. Nah, ini baru indikasi untuk operasi. Gitu. Operasi juga yang kita lakukan sekarang sih rata-rata operasi minimal invasif ya, jadi yang sifatnya endoskopi, jadi tidak ada bekas sama sekali. Sudah jarang sekali kita melakukan operasi terbuka ya untuk BPH. Oke, terakhir untuk BPH, pencegahannya gimana nih dok, biar teman-teman sahabat Gerah Hermin juga bisa mencegah nih terkena penyakit ini? Kalau untuk BPH sih sebenarnya kalau untuk pencegahan sih agak susah ya, karena ini berhubungan dengan faktor usia gitu. Ini penyakit karena umur, jadi tiap laki-laki bisa dikatakan pasti akan mengalami gitu, pasti akan mengalami, tapi mungkin derajat keluhannya yang berbeda-beda gitu. Nah, kalau dari faktor risiko yang lain yang mungkin bisa kita hindari, mungkin dari sisi merokok, kemudian kalau ada hipertensi atau ada obesitas ya diobati ya, ditangani gitu. Oke, berarti udah terjawab semua ya teman-teman sahabat Gerah Hermin mengenai BPH. Oke, sekian pembahasan mengenai BPH bersama Dr. Muhammad Faris, dokter spesialis urologi. Sampai ketemu di Tanya Medis selanjutnya.